dalam rangka takzir, taklim, takdim dalam arti mengajari tata krama. Di dalam definisinya lain, di dalam undang-undang itu dijelaskan kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan. Jadi penyalahgunaan, artinya kan bukan dalam rangka taksir. Oleh sebab itu saya kira seperti yang disepakati tadi, jadi saya juga sepakat penghapusan itu tapi maksudnya menghilangkan pasal-pasal ini. Yang ada adalah di dalam urusan itu semacam catatan bahwa yang dimaksud kekerasan di sini adalah penyalahgunaan kekuatan, atau di definisi yang adalah perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Karena undang-undangnya bunyinya adalah kekerasan, konotasinya sudah bukan dalam rangka untuk takzir. Ini saya kira sudah cukup menurut saya. Bisa hanya perasaan satu pihak itu kan mestinya dari awal. Jadi kekerasan baik fisik, seperti apa? maupun seksual. Salah itu kalau sudah melanggar suaminya apa namanya? Boleh. Cuma nanti akan berkembang. Takzir tapi jangan kekerasan namanya. Ruang kan bisa mencakup kekerasan aktif atau cuma pelanggaran. Karena kita punya undang-undang seperti itu. Tidak salah ini juga dikait-kaitkan dengan undang-undang ini. Ditafsir Jadi ijbarul wali terhadap anak perempuan atau cucunya yang masih perawan, seakan-akan itu juga katanya masuk di dalam. Kalau yang undang-undang sendiri ya sudah ada. Barangkali itu Bapak moderator, kalau jawab cukup bisa langsung ke musohe. Mohon maaf, sebelumnya saya dari Situbondo. Jadi terma yang harus diperjelas itu memang ada pada kekerasan itu, karena kalau itu masih multitafsir itu akan bias. Jadi referensi yang dibawa oleh teman-teman, saya pikir itu konteksnya pasti dalam konteks khusus, la'ilah segala macam itu, pasti itu. Nah, kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi, ya, itu kan persoalan ihana saja tapi tidak pernah melakukan kepada istrinya. Apalagi kemudian konteksnya bola. Kalau kita lihat dari kata kekerasan itu semata-mata karena abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan tadi. Nah, kalau kemudian ada abuse of power, apakah itu yang sifatnya psikis atau fisikis itu sama saja. Saya pikir Islam mengatur untuk tidak diberi ruang itu kebolehannya. Jadi saya sepakat kalau itu definisi dalam undang-undang. Jadi undang-undang kan ada buku penjelasan undang-undang. Buku penjelasan undang-undangnya harus mestinya kita pahami kalau berbicara tentang porno. Kalau kita punya tafsir-tafsir sendiri, undang-undang ditafsir dengan fikih, ini bisa nggak gandong ini. Karena kita tahu setiap undang-undang sebelum ada undang-undang ada rumus, setelah ada undang-undang pasti ada penjelasan tentang undang-undang ini. Makanya kalau kita baca undang-undang pasal A cukup jelas, pasal A cukup jelas. Bagi orang yang ahli fikih itu bisa nggak jelas kalau tidak membaca dulu penjelasan undang-undangnya. Dan dalam hemat saya, kalau tema tentang kekerasan tadi atau al-'urf itu tadi sudah dimaknai seperti itu, menurut undang-undangnya ya sudah, berarti segala bentuk kekerasan atau tindakan yang abuse of power, apapun alasannya itu tidak dibenarkan karena itu tidak sah, gitu kan? Tapi kalau ada unsur takzir, kemudian ada unsur selain takzir itu ada unsur takdim, teks-teks fikih itu kan ada unsur takdim karena pelanggaran yang dilakukan oleh istri dan istrinya menjadi hak suami. Saya pikir Nas juga sudah berbicara tentang itu, tentang korban yang mubarak itu, kan? Jadi kalau sudah clear tentang definisi kekerasan, Pak Kiai, saya pikir sudah clear pula bagi kita bahwa alasan apapun yang sifatnya mutlak tadi tidak terkait dengan parsialisasi pembahasan, saya pikir sudah bisa diterima itu, bahwa apapun kalau abuse of power, entah itu ihana, entah itu apalagi kekerasan sifatnya fisik, tetap tidak bisa diterima.
sebenarnya yang kamu terbawa. Mau musohet. Ya. Terima kasih. Saya belum apa namanya. Ini kita sudah finish begini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rumus kekerasan apa definisinya. Kemudian kalau kita tarik ke istilah fikih, itu memang ada takzir atau takdib. Ada yang memang itu adalah kekerasan atau melanggar syariat. Sementara kesalahan yang terjadi di rumah tangga itu mungkin ada kalanya yang sampai melanggar hak suami atau karena kekurang puasan satu pihak sehingga timbul masalah yang lalu kemudian ada kekerasan. Maka andaikan saja ini kemudian dari awal kekerasan yang seperti apa. Kalau itu memang kekerasan hak suami dalam arti takzir, kan itu kan boleh, cuma ada batas-batas yang harus dipenuhi. Kalau pelanggarannya kan nggak boleh juga. Maka ini perlu ada pemilahan yang jelas antara kekerasan yang takzir atau tak takzir. Cuma kalau takzir pun juga ada syarat-syarat, sehingga nanti kita akan bisa membuat satu keputusan yang tidak selalu terkesan ya membenarkan pihak istri atau pihak suami atau sebaliknya. Ini ada saya seperti ini sebentar. Izin apa? Mau Saran-saran. Memang kalau kita berbicara tentang definisi kekerasan di dalam kamus seperti itu. Tapi kalau dalam undang-undang ini kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kok bisa dikatakan pemaksaan ini sebagai kekerasan ini? Di mana nalurinya? Nalurinya ini di undang-undang itu nomor 1. Itu bukan kekerasan seksual, ya. Saya bacakan definisi kekerasan. Saya nggak tahu itu. Nah, ini kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, niku terus niki tekan iki. Ini juga dari PW. Itu undang-undang tadi. Nah, ini undang-undangnya. Saya bacakan. Nah, terus ini dari mana ini anunya kesimpulan ini? Kok bisa ketika kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, 4 penelantaran rumah tangga, perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ini kok diarani kekerasan itu? Nah, kalau ini sebagai kekerasan saya nggak sepakat ini. Dia tidak tahu tentang sifatnya laki-laki dan perempuan, nggak ngerti psikologis itu, nggak tahu kebutuhan laki-laki itu, apalagi sudah menua itu. Datangnya nggak nyana-nyana. Kalau tidak datang dipaksa, memang laki-laki nggak bisa dipaksa, laki-laki loh kalau datang. Tapi kalau datang tidak boleh. Wah, itu juga marah karena datangnya tiba-tiba. Jadi makanya kalau itu dikatakan kekerasan seksual, ini saya nggak sepakat. Kemudian di dalam masalah larangan bekerja, ketika di rumah, kalau memang di rumah memang
itu tidak boleh suami melarang untuk bekerja asalkan karena urusan suami istri itu yang harus ditaati, taat pada suami, yaitu hal-hal yang mengganggu, yang ada hubungannya dengan seksual. Hanya itu saja. Ya kalau disuruh godok wedang masak dasurnya nggak mau, no problem. Nah, tapi kalau di situ mengganggu, misalnya keluar rumah, jadi sewaktu datang akan diapakan. Nah ini lalunya. Nah kalau ini mengadopsi dengan kemerdekaan, kalau suami istri tidak mau, ya nggak boleh nggak boleh dipaksa, terusnya ya harus mempersilahkan 2, 3, 4. Dan masalah gimana coba? Nah, jadi kalau definisi kekerasan seperti tadi, sepakat saya. Tapi kalau di sini tulisan ini dikatakan kekerasan, saya nggak habis berpikir ini. Jelas nggak terima saya ini dikatakan kekerasan, nggak terima ini. Itu contoh marital rape. Contoh marital rape itu misalnya begini, kekerasan seksual yang dimaksud KIG. Saya hanya mencontohkan seperti yang ada di dunia akademik ya. Marital rape yang dimaksud itu misalnya begini ya, seorang istri ya lelah segala macam. Kalau konteksnya Arab mungkin tidak ya. Jadi Arab itu kan kayak enjoy kalau istrinya itu tak manja gitu, salah ya kan. Tapi kalau konteksnya di Madura, dia harus bertani segala macam, makan masak segala, lalu lelah di malam harinya. Kemudian tiba-tiba suami haus atas bawah gitu kan. Nah, kalau kemudian dia lelah, kondisi tidak enjoy, kemudian dipaksa, ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Tapi kalau keras saat berbuat seksual itu memang perlu jadinya. Jadi perlu diketahui kerjanya itu karena perintah suami apa tidak. Kalau punya sendiri kemudian capek, hari itu bisa kita meta dulu. Gak bisa kalau kerja seenaknya sendiri kemudian capek gak mau, gak usah beristri kalau seperti itu. Tujuannya kita beristri itu untuk biar kita itu lintas kunu ilaiha. Kalau itu bagaimana tas kununya? Ini gak bisa. Apalagi di sini gak ada keterangan di situ dengan capek. Kalau karena uzur, sakit dan sebagainya itu ada dalam syariat. Tapi kalau karena capek, kecapaian kerja, nggak ada itu, nggak ada. Apalagi terus di sini kerja di luar rumah harus dibiarkan, harus diperbolehkan, itu ganggu apa enggak? Sekarang kalau kerja di luar kemudian ikut TKW, gimana coba? Harus dipersilahkan. Kemerdekaan itu ada batasnya. Hak asasi itu ada batasnya, tidak semuanya orang itu haknya bebas, tidak, ada batas, ada aturan. Nah, makanya kalau definisi kekerasan yang sebagaimana tadi saya oke. Tapi kalau contoh yang ada di dalam undang-undang ini kok kekerasan semacam ini bukan kekerasan. Nah, makanya itu juga. Nah, kalau undang-undangnya nggak seperti inilah, saya kalau undang-undangnya nggak seperti itu akan jawab bagaimana, nggak tahu soalnya saya hanya dapat ini. Nah kalau seperti itu ya saya nggak tahu, nggak mau coba undang-undangnya deh. Maaf, ini jadi kalau dia kerja di rumah nggak mengganggu sekira suami membutuhkan kapan saja bisa. Ini suami tidak boleh untuk melarang. Tapi kalau di luar, yang sehingga ketika datang sesuatu dia tidak ada, ongkos sesunat gak oleh kalau tidak mendapat izin. Nah, suami akan memberi izin dan seterusnya itu mendapat situasi kondisi pasti itu. Nah, kenapa? Ya, misalnya serapati foto dan seterusnya sembunyi lungo-lungo lah, begini. Ini coba aturan undang-undangnya untuk soal ini yang jelas. Kalau yang saya terima termasuk tindakan KDRT adalah ini. Ini nggak bisa itu. Terima kasih. Ini kesimpulan apa? Kesimpulan dari bahasa undang-undang.
Oh, kesimpulan yang lain. Jadi kalau bunyinya, dan itu kutip, jadi tidak ditambah, tidak dikurangi. Undang-undang. Jadi itu kutip undang-undang. Lengkapnya ini ya, jadi bab 3 itu ada larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 seperti yang tertulis itu. Nah, ya tapi kan ini definisi loh. Definisi terus undang-undang ini. Pasal 7, pasal 8 Kan itu soal yang ini. ditulis di soal. Nah, kemudian Ya, betul. karena diksinya itu adalah menggunakan kekerasan, maka kita kan harus kembali ke takrif atau definisi kekerasan. Kekerasan itu sudah bahasa salah gitu. Jadi tindakan yang salah. Sehingga kalau kemudian kita korelasikan dengan nomor 8 masa depan seksual, tentu yang dimaksud contohnya adalah seperti penjelasan dari Probolinggo tadi, atau likibari alati zaus, kemudian hujannya lagi sakit dan seterusnya, karena pemasakan seperti inilah yang kemudian dimasuk dalam istilah kekerasan. Makanya kalau saya ini apakah fikih, tentu ini sesuai karena semangatnya luar biasa. Undang-undang ini di bab pasal 4 atau pasal berapa itu ya, pasal 4 itu kan tujuannya kan diantaranya mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan rumah tangga, melindungi korban kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan seterusnya. Jadi semangatnya ini memang luar biasa bagus. Nah, hanya saja tentu di dalam catatannya ini kita beri definisi tentang kekerasan, lalu endingnya nanti kita rumuskan seperti yang Musoleh usulkan. Sedangkan tindakan yang tidak ada unsur kekerasan akan tetapi adalah tindakan takzir yang telah diatur dalam syariat kita, semisal hak suami untuk mendapatkan layanan seksual istri yang tanpa ada udzur, guru kemudian menghukum murid dengan aturan tertentu, ini diperbolehkan karena tidak masuk dalam aturan penghapusan KDRT. Itu saya kira semacam itu nanti urusan kita. Jadi biar jelas antara penghapusan kekerasan dengan penghapusan hak takzir atau hak suami terhadap istri. Saya kira tinggal itu aja. Ini undang-undang, jadi salinan lengkapnya memang ada sekitar 50 berapa pasal. Saya kira itu jadi penjelasan terkait dengan undang-undang ini. Saya kembalikan ke moderator, kalau dirasa cukup maka bisa difatihai, kalau masih dimusyawarahkan ya monggo lah. Ada yang berbeda dengan ini, saya pikir hanya kita masing-masing dari kita menyepakati semua dari makna baru mubarik termasuk apa yang disampaikan oleh Yai Azizi. Hanya memang ada satu hal yang secara umum itu berbeda semangatnya antara pemerintah dengan fikih, karena dalam fikih itu masih ada ketentuan-ketentuan di mana di situ harus ada bentuk pemenuhan hak suami dan lain sebagainya. Nah, sementara di undang-undang kita semua bentuk kekerasan itu apapun alasannya tidak boleh dilakukan. Hatta termasuk gorbutil mit itu tadi, betapa banyak guru-guru yang kemudian dilaporkan ke polisi gara-gara hanya nyepek penjalin, sebagaimana pulau panjenengan dulu sering dipukul ngaji, itu dianggap sebagai bentuk kekerasan. Karenanya memang mungkin nanti tim perumus menentukan bahwa kekerasan yang disebut kekerasan dalam perundang-undangan ini seperti ini dan menurut fikih itu seperti ini, sehingga kemudian nanti ada titik temu yang bisa digunakan oleh pertimbangan. Saya yakin ini nanti juga dibaca oleh pengambil kebijakan, karena
NU menjawab yang ketika itu juga diborong dibeli sama para hakim-hakim di PTA Jawa Timur. Artinya memungkinkan untuk dibaca dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan hukum mereka. Jadi KDRT itu masuk nanti PA. Ketentuan kekerasan yang seperti ini Kriminal maksudnya. itu memang ada semangat yang berbeda. Jadi kalau pemerintah itu mutlak menyakiti atau tidak menyakiti, menyakiti atau tidak menyakiti, kenyataannya seperti itu. Jadi takzir itu tidak boleh dalam bentuk kekerasan fisik. Ini yang memang kemudian apalagi sekarang dalam pesantren kita secara umum itu sedang di atas angin. Pondok pesantrennya di atas angin dengan undang-undang pesantren. Tapi kemudian dia menjadi titik serang pada saat di situ ada muskilah sedikit. Jadi betapa ketika ada yang meninggal dunia atau yang sakit karena dipukul oleh itu, blow up beritanya akan melebihi yang lain. Ini yang tentu perlu kita waspadai dalam memanakan kekerasan itu sebenarnya seperti apa, dan dorbu fit takzir itu batasannya seperti apa. Ngoten nggih, yang mungkin nanti akan jadi dalam jawaban sementara apakah undang-undang KDRT sudah sesuai dengan aturan fikih. Jawabannya itu selama sesuai dengan pengertian kekerasan dalam KBBI yang disebutkan oleh Pak Zaro itu bahwa ada penyelewengan kekuasaan, maka ini sesuatu yang dibenarkan. Dan bila ternyata itu hanya sekedar takzir agar memenuhkan haknya, maka tidak bisa dimasukkan dalam undang-undang ini. Ngoten nggih? Biar makai usulnya langsung rumus. Alhamdulillah telah kita putuskan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan logik, dengan kekuatan. Tujuannya yang sesuai, tapi isinya nggak sesuai. Tujuannya sesuai, tapi apa itu namanya, isinya nggak sesuai. Berarti berlebihan. Diatur. Perlu direvisi. Jadi undang-undang yang dia atur oleh pemerintah tujuannya sudah sesuai dengan aturan syar'i. Selama tidak sampai merampas hak-hak suami, kecuali dalam bentuk takdir atau takdir. Begitu. Ya, takdir yang seperti tadi disampaikan, kita sampai membuat doror tadi. Takdir. Kalau doror kan tidak boleh. Ada lagi. Nggih, panggah kembali pada malah tidak khafuna susahuna faizuhuna wadiruhuna fil madaji wadribuhun. Nanti kata wadribun itu bermubarih berarti tidak keras. Disuruti. Berarti tidak disebut kekerasan. Nah, karena tidak keras. Ya, tapi kalau keluarga itu gak keras. Maaf, suami itu kalau gak keras, sang istri juga marah. Istri juga marah. Bermain kasar. Semoga bila yang tadi ada poin-poin tertentu diberikan kepada Sanksinya belum terpakai. berikut. Sanksinya nanti di C. Salah. Baik, undang-undang nanti karena kita dikejar waktu juga, terus mangke ada poin-poin yang jenengan butuh tambahkan dalam putusan nanti disampaikan mohon catatan-catatannya ke perumus.
Yang B, undang-undang PKDRT seakan-akan ingin melindungi kaum perempuan sebagai kaum lemah. Apakah diperbolehkan istri melaporkan suami ke pihak kepolisian atas tindakan melakukan KDRT? Memang seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Aziz, itu ada beberapa poin yang dalam tanda kutip sedikit berbeda, termasuk kekerasan dianggap sebagai perampasan hak. Itu adalah hak untuk mendapatkan kemandirian. Nah itu jadi dilarang bekerja itu dianggap pencabutan kemandirian seorang perempuan. Kaitannya dengan banyaknya penelantaran wanita dan human trafficking dan lain sebagainya, banyak munculnya dari penelantaran oleh suami, sehingga kemudian negara menyikapinya dengan persamaan, upaya mempersamakan hal ini. Memang tidak bisa kemudian 100% sama, karena memang ada semangat asbabul nurtin itu begitu. Jadi ini yang kemudian di sini disebutkan pertanyaannya, undang-undang PDKST seakan-akan ingin melindungi kaum perempuan sebagai kaum lemah. Apakah diperbolehkan istri melaporkan suami ke pihak kepolisian atas tindakan KDRT? Monggo. Yang belum mau belum. Yang belum kuat.